Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Malam, Bu. Semua. Malam, Bu. Eh, Perkenalkan nama Ibu Desi Sapitri, NPM 1986 206109. Eh, di sini saya akan melaksanakan micro teaching sesuai dengan mata kuliah Pendidikan IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Anissa Komariah, SPD MPD. Saya berada di Fakultas FK, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, di sini Ibu mau tanya lagi. Tentang kehadiran itu kalian hadir semua atau ada yang tidak hadir? Berarti hadir semua ya. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran dari kelas 4 SD, yaitu tentang peta dan komponennya. Baik, kita akan belajar tentang pertama pengertian peta. Pengertian peta merupakan alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Peta dalam arti umum merupakan gambaran konvensional fenomena permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan pada bidang datar. Ilmu pengetahuan, seni dan teknologi tentang pembuatan peta disebut kartografi. Next. Sesuai dengan fungsinya, peta sebagai media, maka peta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu konform, bentuk-bentuk, dan bidang daerah yang dipetakan harus sesuai bentuk aslinya. Ekuivalen, daerah atau bidang yang digambarkan harus sama luas dengan apa yang terdapat di alam. Dan terakhir, equidistant, jarak yang digambarkan harus sama dengan sesungguhnya. Lalu yang B itu jenis-jenis peta. Secara umum, peta dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Isinya, 2. Skalanya, 3. Nilai datanya, 4. Sifat datanya, dan yang kelima tujuannya. Lalu ada jenis peta menurut isi. Peta umum, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, yaitu ada peta topografi dan peta korografi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Selanjutnya ada peta tematik atau khusus. Peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Ada peta curah hujan, peta tanah, peta temperatur, dan lain-lain. Terus yang contoh lainnya dari peta tematik itu ada peta peninggalan bersejarah, peta
peta pertambangan, peta pariwisata, peta arah angin, peta fauna, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis peta menurut skala. Peta kadaster atau sangat besar itu skalanya 1/100 sampai 1/5000. Peta skala besar atau detail, peta yang mempunyai skala 1/5000 sampai 1/250.000. Lalu ada peta skala menengah, peta yang mempunyai skala antara 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Dan yang terakhir, peta skala kecil, peta yang mempunyai skala 1/500.000 sampai 1/1.000.000. Lanjut. Yang C itu ada komponen peta. Ada judul, menggambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan, yaitu ada peta hasil pertanian Indonesia, peta curah hujan, dan lain-lain. Judul peta ini biasanya ditulis pada bagian atas peta. Yang selanjutnya, simbol peta. Lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud di dalam peta. Simbol di dalam peta dapat berupa simbol titik, simbol garis, simbol luas, simbol volume. Terus, simbol pada peta ini dapat berupa warna hijau yang menunjukkan daerah dataran rendah, warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi yang secara keseluruhan memiliki ketinggian 0 sampai 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, lalu ada skala. Skala, perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Semakin besar skala, isi atau informasi yang disajikan semakin rinci, dan begitu juga sebaliknya. Skala ini mempunyai beberapa macam, yaitu ada skala numerik atau angka. Skala numerik atau angka itu adalah skala yang dinyatakan paling mudah dimengerti. Kenapa? Karena perbandingan jarak di peta terhadap jarak di permukaan bumi dinyatakan dalam bentuk pecahan yang sederhana. Selanjutnya ada skala grafik. Skala itu ditunjukkan oleh sebuah garis yang umumnya digambarkan. Nah, selanjutnya itu ada menentukan skala peta. Menentukan skala peta yang tidak diketahui skalanya dapat dilakukan dengan cara membandingkan jarak dua titik, membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama, menghitung selisih derajat lintang atau bujur di peta, menggunakan peta topografi, dan menghitung kemiringan lereng. Next. Nah, pada kesempatan terakhir ini, Ibu akan memberikan soal kepada kalian dan dikerjakan di rumah ya, yaitu menghitung selisih derajat, lintang, atau bujur di peta. Contohnya itu perhatikan gambarnya. Itu di kotak bawah itu ada angka 2, 4,
6, 8, 10, 12 derajat bujur timur. Lalu yang di samping kanan ada 6 derajat lintang utara dan 2. Keterangannya itu 1 derajat sama dengan 110,56 km. Jarak A sampai B di peta sama dengan 2 cm. Berarti 2 derajat sama dengan 2 cm, yaitu 2 dikali 111 km. Kenapa 111? Karena itu dari keterangan itu kita bulatkan aja. Jadi pertanyaannya itu, berapa skala yang terdapat di peta? Silakan dikerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Oke, selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Lalu kepada siapa? Agnes, tolong dibantu untuk pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.